Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala khairil bariyah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa qutil arwahi wa ghizaiha wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin lak, amma ba'd. Pertama-tama marilah sama-sama kita memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah kita dalam kesibukan, di tengah-tengah kita hidup di akhir zaman, mengtele aktivitas-aktivitas yang harus kita kerjakan pada malamnya, le kegiatan-kegiatan yang belum selesai kita persiapkan, tetapi dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita hadir berkumpul-kumpul pada tempat yang berbahagianya dengan tujuan untuk memperhambakan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, untuk kita duduk bersama-sama melantunkan zikir dan mendengarkan ceramah-ceramah agama, di mana inilah merupakan sebuah jalan yang bisa menghalang manusia daripada malapetaka besar. Lewat zikir dan majelis ilmu itulah yang manusia selamat daripada ancaman-ancaman dan siksaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka senantiasa kita selalu berdoa kepada Allah agar pada malam yang berbahagianya Allah berikan kebaikan-kebaikan yang besar terhadap kita. Semoga kita menjadi hamba-hamba yang diridainya di saat tanya kembali singgah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam marilah sama-sama kita hantarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang sudah banyak berkorban dalam hidupnya, penderitaan demi penderitaan yang pernah beliau rasakan, yang begitu kasih sayang terhadap umatnya, kenikmatan uronyo yang gedanya rasakan, iman dan Islam yang ada dalam dada gedanya uronyo. Semuanya itu atas penderitaan yang pernah menimpa Nabi gedanya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada manusia yang lebih agung di muka bumi ini yang melebihi kasih sayangnya terhadap umat dibandingkan dengan manusia-manusia yang lain. Semenjak beliau lahir di muka bumi, di akhir-akhir kehidupan beliau, sampai di hari akhirat nanti, beliau masih selalu teringat terhadap kitanya. Bagaimana nasib umatku, bagaimana keadaan dan kondisi ummati. Selawat dan salam juga kepada al dan sahabat beliau, para alim ulama mutakaddimin dan mutaakhirin. Ta'zim wa takrim ulun-tuan. Yang pertama kepada Abu yang hadir bersama kita, senantiasa Allah memberikan kesehatan kepada beliau, bisa mendidik dan membimbing kita agar kita menjadi manusia-manusia yang sukses. Para abi, pimpinan, tokoh-tokoh masyarakat, para pemuda-pemuda Islam, para seluruh alim ulama yang hana mungkin luntuankan sebut nama satu persatu. Katanya para hadirin kaum muslimin dan muslimat yang berhadir pada malam yang berbahagianya. Sebenarnya saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala
sampai detiknya dan sampai saatnya Allah masih memberikan nikmat yang paling besar kepada kitanya. Sekian banyak manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, ratusan miliar dan ratusan juta miliar bahkan manusia yang dicipta oleh Allah semenjak masa Nabi Adam alaihi salam sampai di hari akhirat nanti. Hana mandum-mandum beriman kepada Allah, hana mandum-mandum mereka merupakan orang-orang Islam dan orang-orang yang punya nur cahaya iman dalam dada mereka. Tetapi tidak sedikit manusia yang dicipta oleh Allah, mereka merupakan manusia-manusia durhaka, manusia-manusia yang hidup dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kitanya diciptakan daripada keluarga yang Islam, anak-anak kitanya dan keturunan kitanya keturunan yang Islam, hidup juga dalam lingkungan orang-orang Islam. Kenapa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang kafir? Apa kelebihan dan kehebatan daripada kitanya? Ibadatmu yang pernah kita persembahkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa Allah memilih kitanya sebagai orang-orang beriman, saudaraku? Bukan karena kehebatan dan kemampuan, akan tetapi Allah memilih kita sebagai orang mukmin. Allah menjadikan keturunan-keturunan kitanya mukmin dan hidup dalam lingkungan mukmin. Itu semua kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh sebelum kitanya tercipta seperti laginya rupa, ubena zuriat-zuriat manusia telah diambil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di daerah Na'man, berdekatan dengan Arafah. Kitanya kecau zuriat dari urun syik kitanya, urun syik kitanya kecau zuriat dari nenek kitanya, dan keluarga anak-anak kitanya kecau zuriat daripada kita. Semuanya diletakkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada sebahagian kelompok manusia bahawa tiang ditumpuk dengan dua buah tumpuk. Maka tumpuk yang pertama gedah ununnya ditanda dengan warna putih, sedangkan tumpuk yang belah winya ditanda dengan warna hitam. Tumpuk yang belah ununnya ke sebagai manusia yang akan dilahirkan menjadi orang-orang mukmin, sebagai keturunan dan dipersiapkan oleh Allah untuk menjadi penghuni-penghuni syurga. Sementara tumpuk yang bahwi yang ditanda dengan warna hitam, itulah merupakan pengkhianat-pengkhianat manusia yang celaka yang dipersiapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam neraka jahanam. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saat itulah umi dan ayah-ayah sekalian, kita belum sanggup beribadah kepada Allah, kita belum menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah memilih kita? Kenapa Allah memilih keturunan-keturunan kitanya? Juga tidak salah seandainya pada saatnya tanya ditanda dengan warna hitam sebagai manusia yang lahir dalam keadaan kufur kepada Allah. Semuanya itu hanya satu jawaban. Ternyata Allah sangat kasih sayang kepada kita. Walaupun hari ini banyak di antara manusia yang mengeluh kepada Allah gara-gara miskin hana harta, mereka melawan Allah Subhanahu wa ta'ala, mengeluh seolah-olah Allah tidak adil kepadanya. Ada sebagian manusia yang menimpa musibah, dia mengeluh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rida terhadap kehendak daripada Allah, tanpa pernah kita sadari Allah begitu kasih sayang kepada kitanya. Iman yang sebenarnya Allah bisa meletakkan kekufuran kepada hati kitanya, tapi Allah masih memberikan kesempatan bagi kitanya. Itulah kasih sayang Allah yang paling besar kepada kita. Iman dan Islam masih Allah berikan dalam dada-dada kita. Mampukah iman yang selama ini telah dipupuk oleh orang tua kita, iman yang selamanya dalam dada kitanya dan dalam dada anak-anak kitanya? Syukur kita hidup dalam lingkungan orang-orang Islam. Bayangkan orang kafir, mereka hidup dalam lingkungan orang-orang kafir,
Mereka dipersiapkan untuk menjadi manusia celaka, mendapat siksaan selama-lamanya dalam neraka jahanam. Maka iman yang ada dalam dada katanya, mampukah katanya uronyo mempertahankan sampai detik akhir kehidupan kita? Makanya para ulama-ulama selalu menangis di tengah-tengah malam. Mereka berdoa, mengalirkan air mata, Allahumma ahyina bil iman. Ya Allah, iman yang selama ini ada dalam dadaku, iman yang selama ini ada dalam dada keturunan-keturunanku, selamatkanlah ya Allah di dunia sampai di hari akhirat nanti. Karena juga tidak sedikit manusia yang diciptakan oleh Allah di dunianya beriman, tetapi mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Sungguh sia-sia kehidupan kita. Tidak ada arti kita umat Islam, tidak ada arti hidup dalam lingkungan orang-orang Islam, tidak arti keluarga kita Islam, seandainya akhir kehidupan kita menjadi orang-orang kufur yang tercabut keimanannya daripada kita. Maka ini yang perlu kita tanda tanya setiap saat dan setiap waktu dalam hati kita. Umur kita semakin hari semakin bertambah, kekuatan kita semakin hari semakin melemah, fasilitas yang pada kita uronyo semakin hari semakin mengurang. Tapi yang paling penting, iman yang ada dalam dada kita semakin bertambah atau semakin mengurang. Sungguh tidak sukses manusia yang hidup di dunia kalau dia tidak sanggup mempertahankan iman di akhir kehidupannya. Fir'aun, kekuasaan yang dimiliki oleh Fir'aun jauh lebih besar daripada kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin-pemimpin sekarang. Orang-orang merasa kagum di masa Fir'aun. Semua para wanita-wanita yang mengandung bercita-cita agar anaknya menjadi seorang Fir'aun, karena menganggap Fir'aun itu adalah orang-orang yang sukses dan orang-orang bahagia. Banyak orang-orang mengucapkan selamat kepada Fir'aun atas kesuksesannya. Dia sanggup menguasai dunia ini. Akan tetapi akhir kehidupannya, Fir'aun itu bukanlah orang-orang yang sukses, karena dia mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Hanya menikmati kekuasaan beberapa tahun. Padungtun agai dinikmati kekuasaan oleh Fir'aun hanya 100 tahun, 50 tahun. Tetapi setelah Fir'aun mati sampai hari ini, sampai hari akhirat, sedang merasakan kesedihan-kesedihan besar. Makanya jabatan yang gedanya sandang, kekuatan yang pada gedanya uronyo, tidak bisa menjadikan gedanya kepada sebuah kesuksesan. Wa man zuhziha 'anil nar, kata Allah, wa udkhilal jannah faqad faz. Orang yang dilepaskan daripada azab api neraka jahanam dan dimasukkan di dalam surga, itulah merupakan orang-orang yang sukses. Begitu juga dengan kekayaan yang kita miliki uronyo, tidak bisa menjanjikan sebuah kesuksesan bagi kita. Karun hartanya jauh lebih banyak daripada harta-harta orang yang ada di zaman sekarang. Orang yang udah uronyo sampai hari akhirat, seorang manusia yang punya harta yang banyak hari ini sampai hari akhirat nanti, tidak ada yang bisa menyaingi karun, bahkan mengimbangi karun pun tidak ada. Akan tetapi karun juga bukanlah orang-orang yang bahagia. Kenapa? Karena iman Islam tidak bisa dipertahankan di akhir-akhir kehidupan. Karena Fir'aun dan Karun mati dalam keadaan kufur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Umi dan ayah-ayah sekalian, Sufyan Tsauri merupakan seorang ulama besar. Setiap malam Sufyan Tsauri menangis di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di tengah-tengah malam beliau mengalirkan air mata. Padahal beliau merupakan orang-orang yang tidak pernah melakukan kejahatan. Dia tidak berdosa kepada Allah, tidak melakukan maksiat di hadapan Allah, tidak pernah menzalimi orang lain, tidak pernah meninggalkan ibadat yang diperintahkan oleh Allah, tetapi dia mengalirkan air mata setiap saat. Akhirnya sahabat-sahabat beliau bertanya, "Wahai Sufyan Tsauri, gata semenjak Uhud kau wakaf oleh orang tua engkau untuk agama Allah.
Kenapa setiap malam engkau menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Kenapa air mata engkau selalu mengalir di atas tanah, membasahi seluruh tanah-tanah tersebut? Dosa apa yang pernah engkau lakukan, wahai Sufyan Ats-Tsauri? Kata beliau, aku menangis bukan karena dosa yang pernah lu lakukan. Air mata lu turun membasahi semua tanah bukan karena kesalahan aku, tetapi aku takut akhir daripada kehidupanku nanti. Mampukah iman dan Islam yang ada dalam dadaku selama ini aku pertahankan sampai akhir daripada kehidupanku? Sungguh sia-sialah ibadah, sungguh sia-sialah amal kebaikan, sungguh sia-sialah hidup dengan orang muslim seandainya akhir kehidupan tanya menjadi orang-orang yang celaka dan orang-orang yang dicabut iman daripada dada-dada kita. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka majelis ilmu inilah salah satu jalan agar iman dan Islam bisa kita pertahankan sampai akhir kehidupan tanya nanti. Di mana majelis ilmu inilah merupakan majelis yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat. Majelis ilmu inilah majelis yang dikatakan oleh Rasulullah sebagai kebun-kebun surga. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melewati kebun surga, farta'u, merangkaklah engkau, singgahlah engkau di kebun surga, rebutlah kebun surga itu. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, di mana kebun surga itu? Di dunia ini di mana ada kebun surga ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, "Hilaku zikri." Di mana ada manusia berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah merupakan kebun surga. Di mana ada tempat orang-orang membacakan Al-Qur'an, itulah kebun surga. Wa qala al-Ata, dan berkatalah Ata, "Majalisul ilmi wal ulama." Engkau duduk dengan para ahli ilmu, engkau duduk dengan para ulama-ulama, itulah merupakan kebun-kebun surga. Maka majelis ilmu inilah sebagai jalan yang mudah kita untuk menuju kepada surga. Majelis ilmunya ke sebagai kenderaan. Apabila kita orangnya sering-sering menghadiri majelis ilmu, apabila kita hari ini sering-sering menziarahi kebun surga yang ada di dunia, tidak mustahil dan pasti kemungkinan besar bagi kita akan mendapatkan surga yang sesungguhnya di hari akhirat nanti. Tetapi apabila majelis ilmu dan zikir kita sia-siakan di dunia, kebun surga yang ada di dunia ini yang Rasulullah janjikan kita sia-siakan dengan begitu saja. Rasulullah menyuruh kita merangkaklah kamu ke kebun surga, tetapi kita menyia-nyiakan kebun surga di dunia. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Sungguh sangat jauh bagi kita untuk mendapatkan surga yang sesungguhnya di hari akhirat nanti. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, di mana setiap hari dan setiap malam Allah selalu mengirim para malaikat-malaikat di muka bumi ini. Di antara malaikat yang dikirim oleh Allah namanya malaikat Rayyahin. Nah, malaikat yang dikirim oleh Allah yang namanya malaikat Rayyahin. Malaikat yang khususnya untuk mengelilingi bumi ini, yang diakalan di mana ada tempat-tempat orang berzikir, bermajelis-majelis ilmu, namanya malaikat Rayyahin. Dikala malaikat Rayyahin tersebut gekalan bawa pada tempat yang mulianya di Masjid Babul Jannah. Mari kita doa yang good supaya mangat nafala ada yang di dalam saya menghadirkan majlis-majlis ilmu
Yang belum niat iktikaf, mari dia untuk niat iktikaf supaya ada tambahan amaliyah bagi kita. Jadi yang pertama sekali, untuk menyelamatkan iman yang ada dalam dada tanya uronyo, sering-seringlah hadir majelis ilmu dan majelis zikir. Karena majelis zikir dan majelis ilmu inilah jalan untuk melepaskan daripada segala dosa dan kesalahan-kesalahan tanya. Jadi malaikat nan kirim di Allah di atas rum dunianya, yang pertama nan gonyan malaikat Rayyahin. Di saat malaikat Rayyahinnya dia keliling dunia setiap hari dan setiap malam. Menteri luar negeri bahasa udaya. Watai gerumpuk bahwa di masjid Babul Jannahnya beda dengan malam-malam sebelumnya, di mana anak-anak muda, orang-orang tua mereka berkumpul dan duduk. Mereka menyisihkan sedikit waktu, di mana orang-orang menganggap bahwa tidak ada lagi manusia yang melantunkan zikir secara bersama-sama. Di mana-mana katanya urangnya takalan banyak manusia yang berkumpul untuk mengundang malapetaka daripada Allah. Di mana banyak orang-orang berkumpul urangnya Allah untuk memanggil musibah-musibah daripada Allah. Ternyata di masjid Babul Jannahnya dirumput oleh malaikat ada sekelompok manusia dan umat Nabi Muhammad. Ada segelintir umat Nabi Muhammad. Mereka duduk di dalam masjid, ingin melantunkan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka watanyan kenuhui ubina malaikat yang diutus oleh Allah mulai bengah sampai malam. Ya malaikati halumma, wahai para malaikat semua halumma, hadirilah semuanya kepada masjid Babul Jannah. Ada hamba-hamba Allah, sekelompok kecil hamba Allah, ada sekelompok kecil umat Nabi Muhammad, mereka sedang duduk berzikir kepada engkau ya Allah. Allah bertanya, walaupun hari ini kita melihat bahwa tanya sedikit, di mana orang-orang berkumpul di tempat yang lain jauh lebih ramai daripada gedanya. Perkumpulan-kumpulan manusia pada tempat-tempat maksiat kepada Allah jauh lebih banyak daripada gedanya. Tapi ketahuilah gedanya dikelilingi oleh seluruh para malaikat-malaikat yang dipanggil oleh malaikat Rayyahin. Di atas gedanya malaikat bersaf-saf. Mereka sedang memanggil, mereka sedang berdoa kepada Allah agar turun rahmat terhadap gedanya mandu. Allah bertanya, wahai para malaikatku semuanya, apa yang sedang dilakukan oleh manusia-manusia, oleh umat Nabi Muhammad di masjid Babul Jannah? Malaikat menjawab, hum yuhallilunaka wa yusabbihunaka wa yumajjidunaka. Ya Allah, ada sekelompok umat Nabi Muhammad yang hidup di akhir zaman. Mereka duduk ingin melantunkan zikir-zikir kepada engkau ya Allah, ingin mendengarkan ceramah-ceramah agama ya Allah. Allah bertanya, wahai para malaikat, pernahkah mereka melihat aku sekali saja? Tidak ya Allah. Bagaimana seandainya umat Nabi Muhammad itu pernah melihat aku hanya satu kali? Kata para malaikat, wahai ya Allah, seandainya mereka pernah melihat engkau dengan mata mereka, sungguh mereka akan menghabiskan waktu berzikir setiap saat kepada engkau ya Allah. Apa yang diharapkan oleh hambaku itu? Mereka masih banyak pekerjaan yang perlu diselesaikan, tetapi mereka tinggalkan. Mereka membawa anak-anak mereka ke masjid. Apa yang mereka inginkan? Mereka menginginkan surga ya Allah. Pernahkah mereka menikmati surga? Tidak. Bagaimana umat Muhammad hambaku itu seandainya dia pernah menikmati surga hanya satu saat? Jawabannya bahwa mereka akan menghabiskan waktunya di masjid. Mereka akan meninggalkan semua aktivitas mereka, ingin untuk merebut surga yang sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Singkat cerita, Allah berkata kepada para malaikat, ya malaikati jami', wahai seluruh penghuni-penghuni langit semuanya, para malaikat-malaikat semuanya, ushidukum, aku hari ini, malam ini bersaksi bahwa setiap mereka,
Satu persatu nama kita disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan nama kita satu persatu yang hadir. Menyebutkan nama kita satu persatu di hadapan para malaikat-malaikat. Tidak ada seorang pun yang tertinggal, bahwa aku bersaksi di hadapan kalian, semua kesalahan mereka aku ampuni dengan sebab mereka duduk dengan para ulama-ulama, karena mereka duduk dalam keadaan ingin berzikir kepada aku. Lantas malaikat yang bertanya, ya Allah, ada di antara mereka yang hadir bukan karena ikhlas kepada Engkau, tidak bisa menghambat aku akibat keampunan yang aku berikan kepada mereka, maka semuanya mereka akan merasakan keampunan daripada aku. Ini ketujuan daripada adanya malamnya yang pertama. Kita keluar daripada majlis yang mulia ini, kita keluar daripada majlis ilmu ini, kita keluar daripada majlis zikirnya ayo kembali kepada rumah masing-masing. Kita telah menjadi orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan dan atas dosa yang pernah kita lakukan selama ini. Saudaraku sekalian yang seiman dan yang seagama, maka majlis-majlisnya yang patut kita hadiri setiap saat, di mana majlis inilah yang bisa menenteramkan jiwa manusia. Majlis inilah yang Allah teringat kepada kita, nama kita disebutkan setiap saat. Majlis inilah yang dihadiri oleh seluruh para malaikat-malaikat, dan majlis inilah yang bisa mendidik rohaniah manusia. Uronyo tanyo manusia, banyak kita membuang-buang dan menyia-nyiakan waktu untuk kebutuhan jasmani katanya. Harta kita korbankan untuk jasmani, waktu kita korbankan untuk jasmani. Sirofi malam 24 jam padum jam abih wate bat tapajuh makanan, padum jam abih wate bat aja WC, padum jam abih wate bat hias diri. Berapa jam yang kita buang pada tempat yang lain? Semua itu untuk tubuh. Berapa banyak harta yang kita korbankan untuk kebutuhan jasmani ini, sementara rohaniah kita uronyo dalam keadaan rusak. Rohaniah kita hari ini kita sia-siakan, padahal jasad tanyo ke dalam kuburan akan hancur dan dimakan oleh ulat-ulat. Seandainya tanyo gali kuburan-kuburan yang ada di sekeliling tanyo, sungguh kita tidak memperdapatkan tulang-tulang mereka. Semua tubuh-tubuh mereka telah hancur binasa. Tubuh yang selama ini mereka sayangi, tubuh yang mereka korbankan harta, tubuh yang selama ini gara-garanya pakai dengan syedara. Akan tetapi yang kekal itulah rohaniah yang telah diangkat oleh Allah Subhanahu oleh para malaikat di hadapan Allah. Rohaniah inilah yang kekal. Berapa banyak rohaniah manusia uronyo yang kita perhatikan setiap saat dan setiap waktu. Berapa waktu yang kita beribadah kepada Allah saudaraku untuk kebutuhan rohaniah kita. Bahkan kadang-kadang sembahyang yang merupakan kewajiban bagi kita orang yang tak sia-siakan. Memang kita beruntung menjadi umat Nabi Muhammad. Seandainya kita menjadi umat-umat di masa yang Nabi sebelum Nabi Muhammad, sungguh kita akan mendapat malapetaka besar dan kecaman siksaan Allah secara terang-terangan akan hadir di hadapan kita yang bersama. Karena Rasulullah telah berdoa kepada kita, ya Allah, selamatkanlah umatku ya Allah. Baiklah mereka menimpa bala yang besar seperti bala yang pernah terjadi pada masa Nabi Nuh, yang mati secara keseluruhan manusia. Padahal yang pokok-pokok keimanan yang artinya uronyo yang sia-siakan. Bahkan aneh-aneh gedanya sendiri uronyo banyak di antara kita yang kita sia-siakan. Pemuda-pemuda hari ini, kenapa mereka menjadi pemabuk? Kenapa mereka menjadi pengkhianat? Kenapa anak-anak gedanya uronyo menjadi manusia-manusia celaka? Padahal mereka semuanya dilahirkan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih. Tidak ada manusia yang dilahirkan oleh Allah sebagai manusia pengkhianat. Tidak ada manusia dilahirkan oleh Allah sebagai manusia-manusia yang jahat. Tetapi kenapa mereka hari ini menjadi orang-orang yang rusak dan orang-orang yang hancur? Siapa yang telah menghancurkan kehidupan anak-anak kita? Siapa yang bersalah dalam kehidupan hari ini?
Tidak ada pemuda yang dihadirkan oleh Allah di muka bumi, sesungguhnya mereka diciptakan dalam keadaan suci dan bersih. Wahai pemudaku sekalian, sesungguhnya Allah menciptakan kita semuanya bukanlah untuk menjadi orang-orang yang celaka, bukanlah menjadi manusia-manusia yang dilaknat oleh Allah, yang akan mendapatkan api neraka Jahannam. Sesungguhnya manusia diciptakan oleh Allah untuk menjadi penghuni-penghuni syurga. Kullu mauludin yuladun alal fitrah. Setiap manusia yang dilahirkan oleh Allah semuanya dalam keadaan suci dan bersih. Anak-anak katanya lahir di dunia semuanya mereka suci. Begitu dia melahirkan, katanya melahirkan dalam keadaan susah, mereka dalam keadaan bersih. Tetapi siapa yang menghancurkan mereka? Illa abawahu, kata Rasulullah, yuhawidani. Orang tualah yang menjadikan mereka sebagai orang-orang Yahudi. Orang tualah yang menjadikan mereka sebagai Nasrani. Orang tualah yang menjadikan mereka wayumajjisani, menjadi orang-orang kafir. Kita orang tua telah menzalimi anak-anak kita, telah menghancurkan kehidupan mereka. Bahkan katanya menzalimi anak katanya bukan sekedar di dunia, saudaraku, bukan sekedar di dunia, sampai di hari akhirat dia menjadi manusia yang celaka selama-lamanya akibat kita salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Kita telah menghancurkan dan menzalimi anak-anak kita. Mereka diciptakan oleh Allah dalam keadaan suci dan bersih, tapi kita salah dalam membimbing dan mendidik mereka. Akhirnya dia menjadi manusia yang durhaka dan celaka. Nyo adalah tanggung jawab besar bagi kedanyo. Anak itu daripada tubuh kedanyo. Karena kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh anak kedanyo akan terasakan oleh kedanyo selama-lamanya. Memang uronyo tanyo bebas, uronyo kita tidak bertanggung jawab, uronyo seolah-olah kita lepas daripada tanggung jawab terhadap keluarga-keluarga kedanyo. Tapi uro akhirat manteng banyak hal yang mesti kedanyo hadapi, saudaraku. Tanya uronyo dalam tabimbing anak kedanyo juga tabimbing hanya jasmani mereka. Menyabu si uro si malam mana pernah tua dapat tanya. Leganya hansip dengan makanan pokok tapi makanan-makanan tambahan. Hai tempat jauh buta seleng. Hai tem buka abah tak buka abah, yang penting bunyian ditamang dalam tubuh-tubuh mereka. Itulah jasmani mereka yang kita peduli perhatikan. Apabila anak sakit, hansebat dokter, pejabat spesialis, hansebat spesialis luar negeri, yang penting teo sehat tubuh kita. Padahal tubuh itu akan menjadi makanan ulat di dalam kuburan nanti. Tapi rohaniah mereka kita sia-siakan. Si rosi malam anak yang kaum 7 tahun wajib tak perintah untuk ia sembahyang. 3 anak tayo sabah dosa kepada kita yang urusi. Si rosi malam 5 buah wadah mulai umur 7 tahun, maka 5 dosa yang kita lakukan bukan sedikit. Berapa banyak dosa dalam 1 bulan untuk seorang anak, saudaraku? Berapa banyak dosa yang menimpa terhadap kita untuk 1 tahun anak kita hidup? Untuk 1 orang anak, apalagi kita nyona padum-padum roh anak kita. Bahkan dia telah hancur dalam hidupnya. Di dunia tidak bermanfaat untuk manusia dan untuk agama. Di akhirat dia akan mendapat siksaan yang selama-lamanya daripada Allah akibat daripada kesalahan tanya dalam mendidik mereka. Umur 10 tahun item sembahyang giupo, umur 15 tahun baru gelah. Maka watesanya singoh datamang dalam kubur. Watesa tanya singoh datamang dalam kuburan. Anaknya adalah tubuh daripada udahnya. Daging-daging anaknya tercipta daripada udahnya urina, karena dia makan darah daging katanya, darah katanya yang dipajuh di saat kita mengandungnya. Urat-urat dan tulang-tulang anak katanya tercipta daripada katanya uragam. Anaknya ketubuh daripada katanya. Pada saat tanya berada di dalam kuburan, maka tubuh katanya hoi me. Lagi uronyo sakit anak jara akan dirasa oleh sakit mandung tubuh. Begitu juga dengan tubuh anak-anak kita. Memang katanya mudah dalam terjalani udip semasa padum-padum tun sagai.
tetapi efeknya dikala katanya meninggal sehingga merupakan efek yang paling besar. Ratusan tahun keturunan-keturunan rusak daripada katanya, maka ratusan tahunnya akan terima siksaan daripada Allah. Di saat anda katanya dilakukan kejahatan itulah satu kejahatan sama ulia yang dicipta dalam kuburan. Satu kejahatan yang dilakukan anda katanya sama limpun yang diciptakan dalam kuburan. Sama kejahatan anda katanya bagaikan satu bara api yang telah dia hidupkan. Berapa banyak? Itulah kesalahan tanya. Memang orangnya tanya matang aman. Kita tidak tahu apa yang sedang menimpa orang-orang, keluarga, orang tua yang telah berada dalam kuburan. Akibat keadaan mereka dalam keadaan mendempik dan menangis, akibat daripada kesalahan tanya di dalam menjalani kehidupan ini. Maka sungguh sia-sia katanya. Saudaraku sekalian, maka anak-anak itulah orang yang akan melanjutkan kehidupan kita. Tanyo hana tripli akan tertinggalkan dunia ini. Siapa yang memberikan kebaikan? Kebaikan yang nauronya tidak cukup dengan perjalanan yang sangat jauh. Akan tetapi kalau salah-salah katanya dalam membimbing mereka, maka kejahatan mereka lah yang selalu menimpa terhadap tanya. Sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat. Maka Rasulullah pernah bersabda dalam sebuah hadis, ada sekelompok manusia yang bangkrut di hari akhirat, di mana mereka sangat banyak amal kebaikan. Pada ketumpuk amal kebaikan tanya uruci tengok berguna. Sembahyang setiap saat, umrah berkali-kali, haji berkali-kali. Tetapi karena salah dalam mendidik dan membimbing anak tanya, akhirnya amal kebaikan itu dimakan oleh anak-anak katanya sedikit demi sedikit. Akhirnya amalan yang mentumpuk ubay gunau-menau, habis semuanya dimakan oleh anak-anak kita. Malaikat berkata, inilah manusia yang bangkrut dan inilah yang sebenarnya manusia yang rugi, di mana dia punya amal bagaikan gunung tetapi dimakan oleh keluarga-keluarganya. Saudaraku sekalian, akhir kalam daripada ulun tua hari ini, matangna kesempatan bagi anak dan keluarga kita. Bimbinglah rohaniah mereka. Menyangannya mungkin kami bak pesantren-pesantren. Bawalah pesantren itulah tempat opname para anak-anak kita. Getanya yang karayo-rayo yang hana mungkin leta opname. Hana kesempatan ni, janganlah lupa kita untuk berobat jalan. Majelis ilmu itulah obat rohaniah bagi kita. Majelis ilmu itulah rumah sakit untuk diopname para anak-anak gedanya. Maka dia sering-seringlah menziarahi majelis-majelis ilmu, supaya rohaniah gedanya Allah semakin tercipta dengan keadaan baik. Persiaplah kehidupan di dunianya untuk kehidupan di hari akhirat, di mana kehidupan akhirat itu jauh lebih panjang daripada di dunia. Sungguh hana arti kehidupan tanya dan penyesalan yang paling besar apabila keturunan budaya singa merupakan orang-orang yang celaka dan durhaka kepada Allah. Maka untuk keselamatan iman kita, persiapkan diri kita rohaniah tanya, kemudian persiapkan rohaniah para anak-anak kita. Berdoalah selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, pernah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah, tiba-tiba datanglah seorang laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat?" Rasulullah bertanya, "Madza adata, apa yang kamu persiapkan?" Sebagai tanda bahwa tanya hana perlu untuk berfikir kapan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda kiamat sudah sangat dekat. Kapan datangnya kematian itu tidak perlu. Yang paling perlu adalah apa yang disampaikan Rasulullah, madza adata, apa yang engkau persiapkan hari ini untuk menuju kepada sebuah kematian. Lantas lelaki tersebut menjawab, hubbillahi wa rasulihi, nya berkenaan dengan malam katanya malamnya, yaitu cinta Allah dan cinta kepada Rasulullah.
Lelaki tersebut menjawab, aku mencintai Allah dan Rasulullah. Tidaklah aku sembahyang yang banyak, tidaklah aku memperma'adatu salatan tamman, tidaklah aku mempersiapkan sembahyang yang sempurna, ibadat yang sempurna, akan tetapi aku hanya mempersiapkan diri cinta Allah dan cinta Rasul. Kemudian Rasulullah kembali bersabda, anta ma'aman ahbabta, wahai lelaki, engkau akan berserta orang-orang yang engkau cintai. Hari ini tanamkanlah rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Tanamkanlah rasa cinta kita kepada keluarga kita, kepada Nabi Muhammad SAW. Silakan kita hari ini berbudaya, berbusana, berpakaian dengan pakaian yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Karena inilah merupakan jalan untuk keselamatan iman seseorang. Rasulullah menangis terhadap budanya. Di tengah-tengah malam beliau menangis, Allahumma ighfir li ummati, ya Allah, berikanlah keampunan terhadap umat-umatku. Uronyo tanya punya televisi di rumah-rumah, tetapi cikalan berapa banyak yang kita putar selawat. Kita punya telinga dan punya mata, berapa banyak telinga ini yang mendengar selawat Rasulullah. Kita punya lidah, berapa banyak lidah ini yang mengucap selawat kepada Rasulullah. Tetapi katanya uronyo Allah lebih gemar kepada pemain-pemain bola, lebih gemar kepada penyanyi-penyanyi yang mereka orang-orang non-Islam. Di mana-mana dalam tip yang dalam motor katanya, televisi yang katanya putar setiap saat hanya bola dan sebagainya. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, anta ma'aman ahbabta. Seandainya hari ini engkau mencintai orang-orang kafir, hari ini kita lebih banyak mengikuti cara-cara orang kafir, na'udzubillah summa na'udzubillah, engkau akan dibangkitkan, yuhsyarul mar'u ma'aman ahbabta. Engkau besok di hari akhirat akan dibangkitkan dengan siapa yang engkau cintai. Banyak pemuda-pemuda sekarang lebih gemar dengan para orang-orang kufur. Maka hari ini robahlah wahai saudaraku sekalian. Jangan lupa kita selalu berselawat kepada Rasulullah SAW. Sesungguhnya Nabi kita, Nabi Muhammad, selalu berdoa kepada kita, selalu mengidam-idamkan kitanya. Selalu Rasulullah SAW mengalirkan air mata kepada kitanya. Makanya itu juga merupakan jalan untuk menyelamatkan keimanan bagi kita. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita yang mandung untuk kita terus menghadiri majelis ilmu. Bimbinglah anak-anak kita rohaniyah mereka, hilangkan mereka daripada makanan-makanan yang haram, jauhkanlah diri kita daripada makanan yang haram. Karena Rasulullah bersabda, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih. Setiap makanan daging yang tumbuh daripada yang haram, maka neraka jahanam lebih layak. Kadang-kadang anak kitanya beribadah kepada Allah, kitanya juga merasa berat bataduk beribadah kepada Allah. Akan tetapi waktu taduk pada tempat-tempat yang bukan ibadat, bahkan tempat-tempat maksiat berjam-jam. Karena kadang-kadang tubuh kitanya sedang meminta api neraka jahanam. Karena tubuh kitanya tercipta daripada perbuatan ataupun makanan-makanan yang haram. Makanan yang haramnya umi dan ayah ibarat urung tinggi darah pajuh si kami. Memang pada saat pajuhnya mangan, ada yang haramnya mangan hana peh mita. Harta gob yang kita nyocok, yang kita galimi, kita makan enak mangan. Karena hana susah dalam mencari harta. Akan tetapi ketahuilah efek daripada alih tapajuh makanan tersebut, maka kitanya akan terus menerus akan menjadi stroke. Seluruh tubuh kita tidak berfungsi. Begitu juga dengan makanan yang haram. Memang wadah tapajuhnya mangan, wadah tajuk kana kitanya lebih mudah hana akan tetapi akan mendapat penyakit yang paling kronis hingga di hari akhirat, stroke dikala kita berada dalam kuburan. Artinya efek daripada makanan yang haram hanya nikmati padum-padum tun di dunia, tetapi ratusan tahun dalam kuburan itu berefek kepada kitanya bahkan sampai hari akhirat. Maka berhati-hatilah, biarpun hidup dalam keadaan miskin, tak kala nuronyo menjamun
ane urung-urung jauh belang, ane urung-urung gasian, hana harta, hana kemewahan, hana kekayaan, tetapi ane gonyan menjadi tokoh-tokoh masyarakat, menjadi orang-orang yang baik. Getanya uronyo yang punya fasilitas, na moto, na harta yang banyak, akan tetapi ane getanya menjadi narkoba, ane getanya menjadi pengkhianat, ane getanya merusakkan kehidupan masyarakat, ane getanya tidak bermanfaat bagi getanya di dunia dan di akhirat. Kadang-kadang kita kurang menyadari bahwa makanan yang kita berikan kepada mereka merupakan makanan yang haram. Mungkin betelan tapi katanya nak berzikir, maka hanya ini yang bisa Tuhan sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kitanya, dan Allah mengumpulkan kitanya sebagaimana kumpulkan di dunia, juga dengan para ulama-ulama sekalian, juga dikumpulkan kita di hari akhirat nanti. Amin, amin ya rabbal alamin.